Halo NutriPips, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa kita buang air kecil atau kenapa di waktu-waktu tertentu kita semakin sering buang air kecil atau justru kenapa sih kita harus buang air kecil? Jadi tidak ada salahnya untuk mencari tahu kenapa. So, without further ado, Here's why nutrition edition. banyak pengeluaran cairan tubuh dalam bentuk urin sangat berhubungan dengan keseimbangan cairan tubuh. Tubuh mendeteksi adanya ketidakseimbangan cairan berdasarkan informasi osmolalitas tubuh. Nah, osmolalitas adalah pengukuran suatu zat yang terlarut dalam zat lain. Sehingga semakin sedikit zat yang terlarut, maka semakin rendah pula osmolalitas tubuh. Jumlah zat terlarut dalam tubuh yang sedikit menandakan cairan dalam tubuh terlalu banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin rendah osmolalitas tubuh, maka semakin banyak pula cairan tubuh yang harus dikeluarkan. Lalu, bagaimana tubuh bisa mengatur banyak urin yang harus dikeluarkan? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi di ginjal dan melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengendapan. Tahap filtrasi yang terjadi di glomerulus ginjal bertujuan untuk mencegah sel darah dan protein keluar bersama urin sehingga menghasilkan urin primer. Kemudian, urin primer akan melalui proses reabsorpsi di mana zat-zat yang masih diperlukan tubuh akan diambil kembali di tubulus contortus proksimal ginjal. Urin primer yang telah melalui proses reabsorpsi akan disebut sebagai urin sekunder. Urin sekunder kemudian akan menuju tubulus contortus distal dan ductus collectivus ginjal yang merupakan tempat di mana zat-zat yang perlu dibuang berkumpul dan kadar air yang dibuang akan disesuaikan. Nah, untuk penyesuaian kadar air dapat diatur berkat adanya hormon antidiuretik atau biasa disingkat sebagai hormon ADH. Hormon ADH berfungsi sebagai pengendali proses reabsorpsi air pada bagian tubulus collectivus ginjal. Apabila terjadi kekurangan air dalam tubuh, maka hipotalamus yang merupakan bagian dari otak akan merangsang pembentukan hormon ADH. Kadar ADH yang tinggi mengakibatkan tubulus collectivus sangat mudah dilalui air sehingga menyebabkan banyak air terabsorpsi. Akibatnya, urin yang dikeluarkan tubuh menjadi pekat dan berwarna kuning tua hingga coklat. Sebaliknya, kadar ADH yang rendah mengakibatkan urin yang dikeluarkan tubuh meningkat sehingga urin menjadi encer dan tidak berwarna atau berwarna kuning pudar. Dalam keadaan tubuh normal, seseorang akan mengeluarkan 600 hingga 1.800 ml urin setiap harinya. Frekuensi pengeluaran urin bergantung pada beberapa hal. Yang pertama, banyak cairan yang dikonsumsi. Semakin banyak cairan yang dikonsumsi, baik dalam bentuk makanan maupun minuman, maka volume urin akan semakin banyak. Yang kedua, yaitu suhu lingkungan. Ada beberapa cara agar cairan berlebih dalam tubuh dapat keluar, yaitu melalui urin dan keringat. Pada suhu rendah, tubuh cenderung tidak berkeringat, sehingga tubuh harus mengeluarkan cairan dalam bentuk urin. Akibatnya, seseorang yang berada di lingkungan bersuhu rendah akan semakin sering buang air kecil. Sebaliknya, pada suhu lingkungan yang tinggi, seseorang cenderung banyak berkeringat, sehingga hanya sedikit cairan tubuh yang perlu dikeluarkan melalui urin. Yang ketiga yaitu jenis minuman atau makanan yang dikonsumsi. Minuman atau makanan tertentu seperti teh, kopi, alkohol, dan coklat dapat meningkatkan pengeluaran urin apabila dikonsumsi. Dan faktor yang terakhir yaitu kapasitas kandung kemih. Kapasitas kandung kemih setiap orang bervariasi, yaitu antara 300 sampai 600 ml. Dan tubuh akan mulai bereaksi untuk buang air kecil ketika volume kandung kemih mencapai 150 hingga 300 ml. Pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada wanita hamil, volume kandung kemihnya akan berkurang, sehingga lebih sering buang air kecil. Lalu, kenapa kita harus buang air kecil? Kalau ditahan aja, boleh nggak ya? Nah, apabila seseorang sering menahan buang air kecil, maka akan terjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, infeksi saluran kencing. Seseorang dapat terkena infeksi saluran kencing karena urin merupakan media bagi tubuh untuk membuang beberapa bakteri dari tubuh.
Oleh karena itu, apabila seseorang sering kali menahan buang air kecil, maka semakin besar kemungkinan bakteri yang tertahan di dalam kandung kemih dapat menginfeksi saluran kencing atau kandung kemih. Yang kedua yaitu batu kandung kemih. Batu di kandung kemih terbentuk akibat urin yang mengkristal. Semakin lama seseorang menahan buang air kecil, maka semakin besar kemungkinan senyawa-senyawa dalam urin akan mengkristal. Yang ketiga yaitu otot untuk menahan buang air kecil secara sadar melemah. Jadi seperti halnya seseorang yang terlalu sering bekerja, maka pada suatu saat pasti dia akan kelelahan. Oleh sebab itu, apabila seseorang terlalu sering menahan buang air kecil, maka otot yang bertugas untuk menahan urin keluar dari kandung kemih itu dapat melemah juga. Berikut referensi yang telah kami gunakan. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya dan semoga harimu menyenangkan. See you in the next video. Goodbye!